Ahmad ini, dia juga seorang penulis. Dan dia telah menulis sebanyak 11 skenario FTV Bioskop Indonesia Trans TV dan 3 skenario drama musikal Trans Studio Makassar. Semuanya. Sorry tadi salah, saya bukan pemain film Pocong Juga Pocong dan Radio Galau, saya penulisnya. Selamat pagi. Ini ramai banget ya. Sebenarnya saya agak-agak grogi berdiri di sini. Karena biasanya saya cuma berteman dengan laptop dan sekarang harus diri di ratusan orang ini. Sebelumnya biar semangat dulu mau nanya di sini yang mau jadi penulis boleh angkat tangan nggak? Yang mau jadi penulis? Oke. Yang suka nulis boleh angkat tangan nggak? Kalau yang mau punya pacar penulis angkat tangan dong. Oke, jadi sebenarnya boleh ngomong gue nggak sih? Ya lagi boleh. Gue di sini panggilnya Haki aja karena masih 22 tahun. Muka 26 sih katanya tapi umur 22. Gue di sini mau ngobrolin tentang kepenulisan. Jadi sebenarnya gini, hidup gue itu agak-agak lucu sebenarnya. Ya nggak lucu-lucu banget sih sebenarnya pokoknya. Tahun 2005 itu gue kelas 1 SMA. Di sini yang kelas 1 siapa ya? Yang kelas 10 masih polos-polos gimana? Polos badai. Jadi waktu dulu gue kelas 10, pokoknya dari dulu gue cuma pengen jadi seorang penulis. Di sekolah, gue ngerasa nggak mendapatkan wadah itu karena sekolah gue adalah sekolah yang sangat mengagumkan nilai. Jadi dulu gue punya pelarian gue adalah komputer. Nah, terus lulus SMA gue itu nggak kuliah. Gue langsung kerja di production house sebagai penulis skenario. Rasanya waktu itu lulus SMA langsung kerja, pertamanya sih bangga kayak, wih gue keren banget gue kerja di film. Tapi setelah itu nggak jadi bangga karena ternyata gue nggak dapet kerjaan. Gue cuma di depan komputer buka Facebook. Pas gue buka Facebook teman gue yang kuliah di UI pakai jaket kuning, yang kuliah di mana pakai jaket biru, pakai jaket apa, gue pakai jaket abal-abal, bukan jaket alma mater. Itu rasanya sesek sih, karena gue nggak tahu mereka bangga dengan jaket-jaketnya itu, sementara gue masih bingung mau ngapain. Tapi dari situ gue bergerak terus karena menulis adalah satu-satunya kegiatan yang nggak pernah membuat gue bosan. Dan dari awal gue tahu bahwa gue mau jadi penulis dan gue harus mengejar itu. Jadi sekarang gue mau tanya dulu sebenarnya. Yang bener-bener suka nulis boleh angkat tangan lagi. Yang suka nulis kakak. Yang suka nonton film boleh angkat tangan. Supaya nonton film apa dulu nih? Film Indonesia ditonton gak? Biar gak makin melebar, sebenarnya gini, gue cuma mau berbagi adalah bahwa menjadi penulis itu bisa dari mana aja sebenarnya. Ada yang di sini punya blog? Nah, blognya isinya apa? Oh, jangan sedih kalau misalnya nulisnya masih pakai gabungan huruf sama angka, terus alay-alay gitu. Gue juga pernah menjadi alay. Karena gue percaya manusia pasti ada presentasi alay di dalam dirinya semuanya gitu, mau sekeren apapun dia. Jadi dulu gue juga gitu nulisnya, A-nya pakai 4, D-nya pakai 9, dan blog gue masih ada. Jadi sekarang kalau gue menyadari jejak masa lalu gue yang sangat memalukan itu, gue sangat malu sebenarnya. Tapi dari situ gue belajar. Nah, intinya adalah gue memulai karir gue dengan menulis di blog. Jadi dulu gue sebagai anak SMA yang so tau dan suka film,
tiap Kamis gue ke bioskop, gue nonton film Indonesia. Waktu itu tiket bioskop masih mahal banget. Nonton di Citos itu hari biasa 35.000, duit jajan gue sehari 15.000. Jadi kalau mau nonton Senin sampai Rabu gue nggak jajan, jadi Kamis biar bisa nonton. Nonton doang, beli minumnya di bawah tuh kan, nggak di situ. Jadi menyelundupkan minuman dan makanan biar murah, pasti gitu semua kan di sini. Soalnya kan minuman bioskop mahal. Terus nonton, habis nonton pasti langsung bikin reviewnya. Jadi kalau waktu itu gue nonton film ini, ih jelek, pemainnya nggak bisa acting, gitu. Atau ceritanya busuk. Kayak berasa paling jago aja waktu itu komentarin. Salah satunya ini Ibu Gina dulu filmnya gue komentarin gitu, terus gue sok kenal gitu aja. Jadi dulu tiap kali bikin review, gue langsung ngasih link blog gue ke penulisnya, misalnya ke Gina. Hai kakak Gina, aku baru nulis review film kamu loh, mampir ke blog aku ya. Gitu. Mampirlah dia ke blog gue. Dari situ kita berkenalan. Jadi gini, intinya adalah pintu itu ada di mana aja. Bukan pintu kemana saja ya Doraemon, tapi menurut gue jalan untuk menuju kesuksesan atau jalan untuk menuju mimpi lo itu ada banyak. Kayak sekarang penulis skenario, ada yang harus sekolah film dulu, ada yang bikin film pendek dulu, atau ada yang kayak gue tiba-tiba nyasar dari menulis sampahan di blog, ternyata tiba-tiba itu melirik orang-orang untuk ini siapa sih anak kecil so tau banget komentarin film gue sampah lah, film gue busuk lah, kayak dia bisa aja gitu kan. Dari situ gue juga belajar bahwa dari menulis blog, gue menyuarakan pendapat gue. Jadi kayak misalnya nih, lo lagi duduk sebelah lo, ih dia jelek banget sih. Untuk mendeskripsikan jelek kan ada banyak gitu. Jelek misalnya bajunya nggak oke, mukanya jerawatan atau apa. Kayak gue bilang film itu busuk, gue jelasin. Misalnya waktu itu filmnya busuk karena ceweknya ngomongnya so imut, misalnya gitu. Atau adegannya gitu-gitu doang. Atau misalnya skripnya, skenario-nya cuma aku cinta kamu doang. Kayak gitu. Nah, itu akhirnya membuat gue pokoknya gini. Di sini yang punya Twitter siapa? Angkat tangan. Pasti semuanya punya dong. Yang punya Facebook? Yang masih terjebak main Friendster ada nggak? Jadi manfaatkan sosial media. Menurut gue sosial media itu penting banget. Sekarang gini deh, lo mau misalnya idola lo Morgan Smash misalnya. Kan misalnya, terus lo bilang kakak Morgan keren badai deh, dibalas gitu. Kalau dulu kan lo mau berhubungan sama public figure harus ke SMS gitu, ketik spasi namaku untuk dapat info terbaru tentang aku. Sekarang lo tinggal nge-tweet, tinggal mention dengan cara yang beradab ya biar dibalas gitu. Itu caranya gampang. Lo mau nanya tentang penulisan skenario, tinggal mention Gina, mention Joko Anwar, mention siapapun gitu. Mau ngapain tinggal lebih luas lagi gitu sekarang. Nulis di blog juga, itu juga jadi media yang sangat menyenangkan buat gue. Jadi kalau di sini ada yang ngeblog, saran gue sih diterusin. Karena gini, selain juga bisa mencatat jejak lo, jejak hidup lo, kayak jejak kealayan lo di masa lalu kayak gue, itu juga bisa menjadi sarana yang sangat bagus untuk menyuarakan aspirasi. Karena gini, kalau di sekolah pasti kan suka enak ya sama pelajaran bahasa Indonesia. Harus bikin kerangka karangan dulu lah, harus paragraf ini, kalimat utama, pembuka lah. Gue yang juga dulu nggak suka-suka amat sebenarnya. Tapi itu juga bagus karena itu membuat diri lo terstruktur. Tapi yang lebih penting dari itu adalah lo harus punya suara, lo harus punya statement, dan lo harus mencari keunikan diri lo sendiri. Kenapa gue dibilang katanya tadi menjanjikan? Karena gue masih muda. Penulis-penulis muda, penulis-penulis skenario di Indonesia itu kebanyakan 25 tahun ke atas. Saya 25 ke bawah, umur saya 22. Jadi kalau misalnya ada yang bikin film ABG, jadinya ke saya. Bikin film pertama Pocong Juga Pocong ya, filmnya. Siapa yang nonton Pocong Juga Pocong? Ada yang nonton nggak? Pasti biar di-mention sama Pocong ya nonton ya. Ada yang nonton Radio Galau nggak? Pantas gak laku film gue. Jadi carilah keunikan dalam diri lo sendiri dan jangan jadi followers. Sekarang misalnya nih
pocong lagi ngehits misalnya, tiba-tiba lo bikin bikin buku tentang pocong-pocongan atau kuntilanak-kuntilanakan, genderuwo-genderuwoan, ya udah abis di pocong gitu. Kayak contoh yang paling maksimal adalah Raditya Dika. Pada tahu Raditya Dika kan? Kompak bener ya. Raditya Dika datang di saat waktu itu nggak ada blogger dengan gaya menulis yang lucu yang kayak dia, dan dia sampai sekarang lihatlah bertahan sampai sekarang karena dia keunikannya yang membuat dia terlihat stand out. Kalau lo cuma jadi penulis yang gitu-gitu aja, yang sama penulis yang lain, ya akan cuma numpang lewat doang gitu. Kenapa gue waktu itu ngambil pocong juga pocong? Padahal gue nggak suka pocong. Gue nggak follow Twitternya pocong, gue nggak baca bukunya pocong. Sampai kemudian Raditya Dika datang ke gue bilang, Haki kita bikin film yuk. Bikin film apa di pocong? Gue nggak mau. Oh jangan sedih, ini film pocongnya eksis, followersnya berjuta-juta. Lo bikin film ini lo eksis, kata dia gitu. Terus gue bingung kan, emang pocong se-eksis apa sih sampai kayak gitu. Gue follow Twitternya, apaan sih ini pocong galau begini gitu kan. Terus gue baca bukunya juga kayak gitu. Tapi gue tahu kenapa akhirnya si pocong itu eksis, karena di saat yang lain pocong lagi serem-serem, dia malah pocong galau gitu. Pocong kok galau gitu kan. Dan berhubung galau adalah nama tengah gue dan gue galau setiap hari, jadinya gue menerima tawaran Dika. Tadinya Dika sama Arif yang nulis, tapi Dika mundur karena dia ngerasa kurang pocong. Akhirnya gue yang gabung, dan ternyata film itu laris. Dari pocong juga pocong, ada lagi akun Twitter yang hits, Radio Galau FM. Produsernya langsung bilang waktu itu ke sutradaranya Iqbal Rais, menurut lo siapa yang cocok menulis skrip ini? Iqbal langsung bilang ada Haki. Waktu itu produser nggak tahu kan Haki siapa tuh Haki. Terus produser langsung bilang Haki yang nulis pocong juga pocong. Predikat Haki penulis pocong juga pocong itu membuat gue satu, gue berasa malu sih gitu. Jadi sekarang gue kalau dikenal, ini Pak kenalin Haki pocong juga pocong. Misalnya gue tuh kayak anggota boyband, pocong juga pocong, nama boybandnya gue anggotanya gitu. Dan sedikit-sedikit lama-lama gue kayak ngerasa gila gue Haki pocong juga pocong gitu. Tapi ternyata label itu yang membuat gue aman dan akhirnya dilihat sama produser gitu. Jadi produsernya tanpa pikir panjang, oke, Haki yang nulis Radio Galau FM. Jadi gue 2 film awal gue adalah film yang diangkat dari Twitter, yang ABG banget dan yang ya kalian banget gitulah, kece-kece badai kece-kece gitu katanya. Jadi memang kalau menurut gue sekarang kalau misalnya memang ada yang mau jadi penulis dan mau jadi penulis atau masih pengen jadi penulis tapi galau, saran gue adalah satu, lo tentuin dulu motif lo mau jadi penulis apa. Gue menulis karena gue senang menulis, bukan karena kalau gue jadi penulis gue keren, gue dapet cewek. Enggak men, gue 4 tahun jomblo, tenang. Enggak ngefek gitu sebenarnya. Jadi penulis, motif gue nulis adalah karena gue suka nulis, dan menulis itu sangat menyenangkan. Coba lo bayangin ya, lo nulis nih di depan laptop, lo bisa bikin apa aja. Oh dan jangan satu lagi ya, jangan pernah punya masalah sama penulis. Tapi tiba-tiba nih lo berantem nih sama teman lo yang nyebelin ini bakal lo bikin tokoh di cerita lo. Oh dia jelek, dia ini, itu adalah sebagai pelampiasan. Itu sih gue biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada teman gue yang nyebelin, gue bikin karakter di tokoh gue, di cerita gue. Jadi penulis adalah karena lo pengen seneng, karena lo seneng nulis, karena lo pengen menulis, dan karena lo ngerasa bahwa ada yang membuat lo gelisah gitu. Kalau misalnya ada yang galau, misalnya kalau galau ada yang kabur ke pantai, belok ke hutan gitu, atau misalnya ada yang party misalnya atau ngapain. Kalau galau gue nulis. Dan mendingan ya itu tadi, coba deh bikin blog atau seenggaknya di sini ada yang masih nulis diary nggak sih? Nggak usah malu-malu, ada yang masih nulis diary nggak? Masih. Diary juga salah satu aspek menulis yang bisa lo pakai sebenarnya, karena blog itu kan sebenarnya juga kayak diary kan, tapi dalam format digital. Nah, sekarang gue mau nanya, di sini penulis favorit lo siapa? Siapa? Kenapa suka Raditya Dika?
Terus Dika kenapa sih? Selain lucu, kenapa? Lucu. Nah, Dika udah menemukan keunikannya, yaitu dia lucu. Kalau misalnya ada yang semua orang pasti ketawa baca bukunya Dika karena emang lucu dan pintar. Jadi memang itu, temukan keunikan dalam diri lo. Kalau misalnya lo adalah orang yang galau tingkat dewa gitu ya, ya udah lo tulis aja tentang galau-galauan. Kalau misalnya sukanya tentang film cerita misteri, tulis cerita misteri. Kalau sukanya cerita tentang politik misalnya gitu, tulis cerita tentang politik. Kayak gue kalau ditanya lo suka nulis apa Ki? Gue suka nulis drama tentang hubungan manusia, hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang tua, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan tentang galau. Makanya sekarang gue lagi nulis film dari novelnya Bara lagi. Ada yang baca novel Kata Hati? Itu penulis radio galau juga, dia tentang galau-galauan. Jadi sekarang gue diasosiasikan sebagai penulis skenario muda yang galau gitu. Dan ya nggak apa-apa gitu, karena memang udah ada spesifikasinya masing-masing gitu. Jadi saran gue sih itu, lo harus tentuin dulu goal lo tentuin apa yang lo suka, dan lo tentuin sebenarnya lo nyamannya di mana gitu. Karena Salman Aristo, suaminya Gina yang juga penulis pernah bilang gini, kalau lo mau nulis, lo tulislah 3 hal. Hal yang lo tahu, hal yang lo mau tahu, dan hal yang bikin lo gelisah. Kalau lo nulis hal yang lo tahu, lo pasti nyaman banget kan gitu. Lo tahu tentang suatu hal, pasti lo nulisnya lancar banget. Kedua, hal yang lo mau tahu. Kalau misalnya lo mau tahu sesuatu, lo pasti akan tergerak untuk mencari tahu sesuatu itu. Yang ketiga, hal yang membuat lo gelisah. Kalau ada yang ngeganjel gitu di hati lo, atau di kayak pikiran lo ribet banget, banyak yang bermain-main di kepala lo, tuangin aja gitu. Jadi kalau mau mulai menulis, coba dengan pertanyaan itu, dengan pernyataan itu, tulislah hal yang lo tahu, atau hal yang lo mau tahu, atau hal yang bikin lo gelisah gitu. Saya ngomong apa lagi sih, capek nih. Boleh tanya jawab gak sih? Ada yang mau nanya nggak? Saya masih jomblo. Kalau mau nanya, saya udah punya pacar atau belum? Boleh ini? Mbak dengan jepitan warna pink. Nama saya Winda dari 10.4. Saya mau nanya, motivasi dan inspirasi kakak dalam menulis itu apa ya? Makasih. Motivasi saya ikutan apa? Motivasi saya dalam menulis, motivasinya cuma satu. Saya tuh suka nulis. Kalau nggak nulis saya gatel gitu kayaknya. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, adalah saya pengen menyampaikan, saya tuh seorang Pisces. Pisces itu katanya punya dunia imajinasi yang gila-gilaan, yang sangat sensitif, yang galau mulu tiap hari. Nah, kalau saya nggak nulis, kalau gue nggak nulis, gue bisa gila. Karena terlalu banyak hal di kepala gue, terlalu banyak hal yang pengen gue sampein. Jadi motivasi gue adalah, gue ingin menyampaikan itu dan membuat dunia-dunia yang ada di kepala gue gitu. Gue tuh orangnya suka ngomong sendiri. Iya emang gila emang kayaknya ya. Kalau macet lo misalnya pada bete kan di jalan, gue mah nggak bete. Gue suka pura-pura nerima telepon dari orang, jadi kayak orang gila aja. Jadi itu karena gue selalu punya dunia gue sendiri. Gue selalu ngerasa bahwa gue pengen punya cerita yang harus gue sampein. Dan sejujurnya kalau sekarang ditanya motivasi lainnya apa, kalau di bidang film, motivasi gue adalah gue bisa membuat film atau cerita yang ketika orang nonton, orang bisa ngerasain apa yang gue rasain. Contohnya Radio Galau, gue nulisnya norak sih sebenarnya. Gue nulisnya sampai galau, tokoh Velinnya sedih, gue ikut sedih. Dan pas orang-orang nonton, gue bukan nonton film ya, gue nonton penonton. Ketika penonton ngerasain sedih, penonton ketawa di titik-titik yang memang sudah gue plot buat orang ketawa, itu rasanya sangat menyenangkan. Kayak terlepas dari gue mendapat honor yang cukup layak di sana,
gue juga mendapatkan kepuasan batin ketika ada yang nge-tweet, Radio Galau filmnya gue banget ya gitu. Atau misalnya filmnya kece badai ya gitu. Atau misalnya filmnya bisa menggambarkan kehidupan anak muda zaman sekarang ya gitu. Ketika penonton ngerasa seneng sama apa yang gue tulis, itu rasanya luar biasa. Kesannya gini, intinya gini deh, kayak misalnya lo ulangan, lo dapat nilai 9 gitu. Bukan cuma lo yang seneng kan, orang tua lo seneng. Dan ketika lo membuat orang tua lo seneng, lo akan makin seneng gitu. Itu kayak perputaran menurut gue. Ketika gue menulis dan gue seneng, orang lain ikut seneng, gue makin seneng. Kalau ditanya inspirasi dalam menulis siapa? Inspirasi gue datang dari mana aja, karena menurut gue semua orang bisa jadi inspirasi. Dan kalau banyak penulis skenario di Indonesia itu menjadi inspirasi gue. Gue suka film ini, gue suka film itu, dan menurut gue penting buat lo untuk tahu siapa penulis favorit lo atau siapa penulis yang lo suka. Tapi jangan sampai mengcopy penulis itu. Misalnya lo suka, kalau cewek-cewek yang suka siapa ya? Sita Karina ya? Novel-novelnya Sita Karina. Atau siapa ya penulis cewek muda? Alanda Kariza misalnya. Lo suka sama dia, lo mengidolakan dia dan lo terinspirasi sama dia, bukan berarti lo menjadi seperti dia. Itu gue ngerti banget rasanya. Dulu gue juga baca novel dan gaya nulis gue kayak penulis favorit gue. Tapi lama-lama lo harus menemukan gaya lo sendiri, karena takutnya lo menjadi copycat-nya dia gitu. Ada lagi? Linda? Udah? Ada lagi yang mau nanya? Wih, warna pink lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Alita Laura, mau nanya nih Kak, apa saran kakak buat kami semua supaya bisa menjadi hebat gitu seperti kakak? Terus apa cara kakak supaya menjaga eksistensi kakak di dunia penulisan ini? Siapa tadi namanya? Dari mana nggak? Laras. Terima kasih buat pertanyaannya. Wih gila, gue dibilang eksis men. Tadi pertanyaan. Kedua kan cara biar hebat. Gue ngerasa belum hebat sih sebenarnya. Gue adalah penulis yang minderan sebenarnya. Jadi kalau ditanya sekarang, gimana caranya biar hebat? Gini. Lo temuin satu hal yang lo suka banget. Misalnya lo suka masak gitu, ya udah lo masak aja. Dan nanti apa yang lo suka akan membawa lo ke perjalanan yang nggak pernah lo tahu sebenarnya. Karena gini, gue itu dari kecil suka nulis dan pengen jadi penulis. Teman SMP gue taunya gue mau jadi penulis novel. Tiba-tiba gue malah jadi penulis skenario. Itu adalah hal yang gak gue duga sebenarnya. Jadi kalau misalnya, tapi satu hal, jangan pernah, menurut gue ya, jangan pernah memplot diri lo untuk menjadi hebat. Misalnya gitu, gue pengen jadi penulis hebat. Gue pengen jadi yang suka nyanyi, gue pengen jadi penyanyi yang hebat ngalahin Afgan. Atau gue pengen jadi apa ngalahin siapa. Motivasinya jangan untuk mengalahkan orang lain atau untuk terlihat keren atau untuk menjadi hebat. Tapi motivasinya adalah untuk melakukan hal yang lo suka. Menurut gue itu. Cara menjaga eksistensi, yang nge-tweet lah hari gini, maintain follower ya kan. Menjaga eksistensi gimana ya? Gue gak eksis amat sebenarnya. Follower gue juga cuma 5.000. Enggak, bener kalau dibandingin sama siapa? Pocong, berapa juta sekarang? Dika 3 juta. Dika nulis mendarat di Jakarta jadi trending topik men, gitu doang penting amat ya ABG Indonesia, gue heran.
Gue nulis gue mendarat di mana nggak jadi trending topik ya kan? Jadi emang menurut gue, jadi ya gue sama Dika enggak, gue nggak iri sama Dika. Kalau ditanya untuk menjaga eksistensi adalah dengan konsisten dan mau belajar. Kalau lo pembaca bukunya Raditya Dika, lo pasti menyadari bahwa komedinya Dika berbeda dari buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Dan itu adalah cara dia untuk menjaga eksistensinya. Dan Dika adalah penulis yang hebat karena dia belajarnya banget. Jadi kalau misalnya lo lihat Dika lucu ya, sebenarnya Dika tuh gak lucu, aslinya tuh serius banget. Jadi memang menjaga eksistensinya adalah dengan cara terus mempelajari banyak.
insif di plot point kreatif. Film-film yang pernah ditulis oleh Kak Gina ini adalah Ayat-Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, dan Queen Bee. Tepuk tangannya dulu dong, mana dong? Nah, skenario film yang udah dibuat oleh Kak Gina ini akan tayang, yaitu Habibie Ainun dan Pintu Harmonika. Tepuk tangannya sekali lagi dong. Dan Kak Gina ini juga membuat serial TV yang dibuatnya yang berjudul Duet. Nah, film Duet ini sedang tayang tiap Sabtu jam 8 malam di Kompas TV. Untuk Kak Gina, silakan pemberian materinya. Tepuk tangan dong. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini pagi-pagi jam hari Sabtu, hujan pula. Kalau emang enakan tidur sih sebenarnya. Tapi hari ini kita akan ngebahas, kalau tadi Haki ngobrolin soal gimana sih dia jadi penulis skenario dari awal waktu dia selesai SMA sampai sekarang. Dari udah berapa tahun lulus kuliah? Dari SMA udah 4 tahun dia sudah menghasilkan 2 film lebar. Kalau saya sendiri memulai karir saya, kalau bisa dibilang karir lah, itu mulai dari SMA. Waktu SMA saya suka bikin film pendek sama teman-teman saya. Ada suka bikin film pendek nggak di sini? Apa wajib? Wajib. Nah kalau dulu saya tuh tahun sekitar tahun 2002. Kalian baru lahir ya 2002? Saya bikin film pendek, jadi itu di awal-awal kebangkitannya film Indonesia. Kemudian saya sama teman-teman saya bikin film pendek. Kalau dulu justru dilarang, kalau SMA zaman jarang banget ada SMA yang mau mendukung gitu. Dulu saya SMA-nya di SMA 61 Pondok Bambu. Bikin film pendek, terus untuk menghasilkan film pendek selanjutnya akhirnya saya muterin film pendek saya itu di sekolah. Kemudian teman-teman saya tarikin uang gitu. Dulu saya bertindak sebagai produser. Lalu akhirnya ketika kuliah saya ikutan Close-Up Movie Competition, kemudian bikin film pendek, menang alhamdulillah, dapat beasiswa seminggu short course gitu di Australia. Kemudian setelah itu baru saya menghasilkan beberapa film diajak sama Sandra Bramantio, sama Aristo, dan beberapa yang lain. Nah, sekarang kita bakal ngomongin gimana sih kalau mau bikin skenario film. Tapi yang akan saya omongin nanti, ini tuh bukan cuman buat kalian bikin film aja. Tapi pada dasarnya ini adalah bagaimana cara bikin cerita yang menarik, cerita yang seru. Jadi kalau ini adalah tips yang nggak cuman bisa kalian bikin, oke, gue nulis skenario baru bisa pakai ini, enggak juga. Kalian mau nulis novel atau cerita pendek karangan buat bahasa Indonesia, bahasa Jepang, atau kalian mau bikin drama, itu juga bisa pakai ini. Next please. Oke, kalau di film skenario itu tuh blueprint. Jadi ibarat kalian bikin rumah, jadi arsitek itu akan rancang. Ini kamarnya di sini, terus kamar mandi di sini, garasinya di sini. Gue pengen ada 4 kamar tidur, terus kamar mandinya 3, terus ada 1 kamar pembantu, terus garasi buat 2 mobil. Dia akan merancangin kebutuhannya apa sih buat rumah itu. Tambah juga dengan penulis skenario. Penulis skenario itu ada arsitek buat film. Dia akan bikin perancangan adegan-adegan yang menarik, plot yang seru, karakter yang wah keren banget nih, yang bagaimana sehingga orang-orang penonton kalian mau datang ke bioskop terus bayar dan akhirnya puas selama 1,5 jam sampai 3 jam gitu, bahkan bisa lebih panjang lagi. Nah karena itu juga akhirnya skenario itu bukan karya akhir. Bedanya dengan novel, kemudian bedanya dengan cerpen atau komik, skenario itu tidak buat dibaca langsung kecuali kalian mau berminat untuk membaca skenario.
kalian karya akhirnya adalah filmnya sendiri gitu. Jadi nanti ketika ada skenario, nanti ada sutradara, ada pemain, kemudian ada kuning tua gitu, kemudian dengan jilbabnya seperti apa gitu. Terus temennya misalnya lagi moodnya lagi sebel, akhirnya pakai hitam-hitam gitu. Misalnya ya seperti kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu cara kita bikin skenario. Pertama, biasanya kalau misalnya kayak Haki gitu Ki, gue dong bikin skenario soal seorang ibu gitu. Terus akhirnya disitu bisa satu cara. Terus atau si Haki justru dia yang bikin sinopsis atau skenario tentang ibu itu, terus dia ngebawa ke sutradara atau produser. Atau ada produser atau sutradara yang ngajak Haki gitu. Atau misalnya Haki ngelihat ada novel keren banget temanya tentang perjuangan seorang ibu, kemudian dia ngadaptasi, dia ngomong ke penulis novelnya, atau dia ngajak sutradara ngomong ke penulis novelnya. Nah, biasanya para filmmakernya akan ngomong kita mau ngomongin apa sih gitu. Kita mau ngomongin apa sih di karya ini? Apa kita mau ngomongin soal perjuangan, kita ngomongin soal kesedihan gitu, mau ngomongin tentang keikhlasan, apa sih mau diomongin? Setelah itu dia baru bikin premis, setelah premis dia bikin alur cerita, gimana biar alurnya seru nih. Misalnya karakternya dia mulainya ketika ibunya diculik, kemudian bagaimana cerita selanjutnya terjadi, kemudian dia akan bikin karakterisasi, outline itu detil-detil lagi dari adegan, dari alur yang ada, kemudian baru skenario, setelah itu baru masuk proses yang disebut produksi dan pasca produksi, kemudian akhirnya jadi film. Yes. Nah, biasanya kalian diajarin tema nggak sih di bahasa Indonesia? Nah, tapi walaupun diajarin di bahasa Indonesia, kadang-kadang banyak banget kreator sampai sekarang di Indonesia atau di buku segala macam, mereka lupa mau ngomongin apa sih sebenarnya karya gue gitu. Tema itu tuh dia terdiri dari 1 sampai 2 kata. Misalnya ada, lo mau ngomongin apa sih, sesimpel banget deh, lo mau ngomongin apa sih cerita lo, ngomongin persahabatan, ngomongin kejujuran, kasih sayang, perjuangan, keberanian, apapun. Galau itu bukan tema. Galau itu mood, tema itu bener-bener esensi apa sih mau kalian ngomongin gitu. Kalian udah nonton film Finding Nemo? Menurut kalian temanya apa? Hah? Apa? Kasih sayang, terus apa lagi? Apa lagi? Keberanian, apa lagi yang punya? Hah? Apa? Persahabatan, apa lagi? Hah? Nih, banyak orang yang nggak, tapi sebenarnya dari awal sampai akhir itu adalah cerita Finding Nemo itu adalah cerita tentang trust, tentang kepercayaan, bahwa itu adalah cerita tentang seorang ayah. Jadi sebenarnya bukan sekedar perjuangan si Marlin mau nyari Nemo, tapi perjuangan tentang ayah yang berusaha percaya sama anaknya. Titiknya adalah ketika kalian ingat gak, Marlin sudah ketemu sama Nemo, terus Nemo ingin menyelamatkan ikan-ikan. Nah, terus si Nemo bilang apa ke ayahnya? Percaya. Terus Dad, pada saat itu Marlin yang bisa kalian lakukan adalah membawa Nemo pergi. Udah, ngapain sih bantuin ikan-ikan atau mempercayai Nemo. Tapi dari satu hal lagi, kenapa yang kalian suka? Kalian butuh itu nggak dari orang tua kalian, dari guru kalian? Kalian butuh nggak dipercaya? Butuh. Nah, itu dia. Tema itu akan bicara banyak ke semua orang. Saya sebagai orang tua juga harus belajar bagaimana cara mempercayai seorang anak. Anak juga harus dicoba kasih kepercayaan biar bisa terus tumbuh. Gitu. Oh ya gitu. Jadi cerita apapun yang kalian bikin gitu, mau kalian nanti presentasi, misalnya kalian udah kerja, kalian mau presentasi bisnis buat teman-teman kalian atau mau buat investor, kalian mulai dari cerita. Cerita itu adalah orang yang ada cerita yang bisa mengengage, yang bisa menarik orang lain untuk mendengarkan kalian gitu. Ini ada ilmu yang sampai nanti tuh kalian bisa terus pegang.
Sampai nanti pas kalian mau presentasi soal contoh kasus, kalian bisa pakai ini gitu. Oke. Nah, setelah itu kita biasanya membuat premis. Premis itu sebenarnya simpel dari siapa karakternya, kemudian tujuannya apa, hambatannya apa yang akan dialami oleh si karakter, dan apa resiko yang akan dihadapi oleh si karakter. Resiko itu tuh penting dalam sebuah cerita. Resiko itu yang akan membuat sebuah karya itu menarik. Misalnya cerita tentang seorang yang ingin menyelamatkan kucing gitu. Ini dasar banget ya, bener banget. Sama dia nonton yuk film apa? Cerita tentang orang yang pengen nyelamatin kucingnya. Sama tuh lagi ada cerita tentang seseorang yang sama temen robotnya Transformer ini menyelamatkan dunia. Lebih menarik mana? Oke, robot gitu. Sekilas masih seperti itu, tapi nanti ada karakterisasi segala macam. Ya tapi itu dia, resiko itu nggak selamanya harus besar. Tapi yang paling penting adalah apa yang paling berarti buat karakter kalian. Misalnya ada seorang cewek yang dia pengen tetap bersama pacarnya yang pertama, karena bagi dia kalau dia nggak terus sama cowok ini dan dia bisa mempertahankan si hubungan mereka terus menerus dengan cara apapun gitu. Resikonya kalau dia nggak pacaran putus adalah dia akan kehilangan cinta pertama atau kehilangan kepercayaan sama cinta. Itu dia resiko. Apa yang kira-kira yang membuat menarik bagi si karakter itu? Misalnya dua mbak ini, halo yang ngobrol. Kira-kira resiko yang paling penting buat kamu apa? Kok malu? Misalnya kamera kamu gitu, Nikon misalnya, itu dipinjemin sama sekolah. Kalau misalnya itu kehilangan, kalian bisa dikeluarkan sama sekolah. Terus tiba-tiba hilang dan dia harus mencari ke seluruh sekolah siapa kira-kira mencurinya. Itu dia, cari resiko yang paling bermakna buat si karakter kamu. Dan kita ketika membuat premis itu simple tentang seseorang yang ingin sesuatu tapi dia mengalami kesusahan. Dan nah itu dia, karena premis itu menciptakan konflik, cerita membutuhkan konflik. Karakter kalian bisa punya tujuan tapi gak berarti semuanya akan punya konflik. Tapi ketika kalian ingin membuat cerita, bukan sekedar narasi, cerita apa konflik kalian yang kalian harus hadapi. Siapa yang kesininya susah tadi pagi? Hah? Apa? Hujan, macet. Hah? Digigit kucing gitu. Apa sih yang bikin susah kalian ketika mau datang ke sini gitu? Nah, ini mungkin kalian udah pernah diajarin ada berbagai macam konflik gitu. Ada konflik dengan diri sendiri. Ini bisa contoh premisnya. Ada Ali umur 8 tahun ingin sekali menyelamatkan kucingnya yang tak bisa turun dari pohon, tapi Ali takut akan ketinggian. Itu ada kucing kesayangannya. Dan risiko adalah kalau dia tidak bisa bawa kucingnya turun, dia akan kucing atau kucing itu jatuh dan dia sedih gitu. Mungkin buat kita ya biasa banget, tapi kita lihat karakternya umur 8 tahun. Mungkin kita bisa pikir lagi karakternya lebih menarik lagi dari itu. Kemudian ada konflik dengan orang lain gitu. Misalnya contoh kedua itu ada Lisa, umur 16 tahun ingin sekali jadi penyanyi tapi tidak boleh sama ibunya karena dia harus sekolah. Kemudian ada konflik dengan lingkungan. Misalnya Bima, 12 tahun harus masuk tepat waktu karena hari ini dia ujian akhir di sekolahnya. Kemudian ada konflik dengan lingkungan sekitar gitu. Misalnya Lila 15 tahun ingin seorang pencopet cilik dengan berhenti mencopet, tapi keluarganya negara sekitarnya tidak bisa mencopet. Oke, tapi kebebasan. Nanti ketika kalian ngomong ke produser atau ke orang gitu, oke, gue punya tema nih, gue pengen ngomongin soal tentang kebebasan gitu. Nah, ada seorang cewek, Sela 17 tahun, bandel banget anaknya. Kemudian yang dia lakukan, dan dia ketemu seorang cowok 30 tahun mereka pacaran.
Setelah merasa hidupnya lebih baik karena cowok ini jadi ingin menikah tapi orang tuanya ngarang. What's next? Itu kali yang paling penting dari sebuah cerita. What's next? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, pada saat itu kalian setelah kita lebih karakter, bisa contoh oke. Karakter si Sela ini gimana sih? Oke, gini kita mulai dari contoh. Apa yang kalian paling ingat dari Harry Potter? Kacamata, terus apa lagi? Sihir, tanda lahir, terus sifatnya apa? Pemberani. Hah? Setia sama teman. Kekurangan dia apa? Oke. Selain sifat. Langsung bertindak, nggak mikir gitu. Apalagi? Oke, apalagi? Terlalu percaya sama temennya gitu. Atau justru sisi lain dia terlalu pengen sendiri kalau ada apa-apa gitu. Sedangkan Voldemort apa yang kalian ingat? Dia jahat. Sifat apa yang jahat? Jahatnya jahat aja atau jahat banget? Jahat kan? Apa sisi positif yang bisa kalian dari Voldemort? Apa sisi positifnya yang kalian ingat dari Voldemort? Oke, menurut Sela dia baik sama pengikutnya. Benar nggak? Benar. Dia orangnya kerja keras nggak? Ya. Terus apa lagi? Dia percaya diri orangnya. Jadi kayak bisa kalian lihat bahwa bikinlah seperti cerita yang unik tadi, bikinlah karakter yang unik gitu. Teman yang kalian ingat waktu kalian SMP atau SD adalah teman yang paling dekat sama kalian, paling secara fisik paling tinggi. Kalian ingat gak? Ingat, atau misalnya dia anaknya tuh pendek kecil banget kayak anak TK waktu sama SD. Kalian akan cari titik-titik ekstrim dari awal. Setelah kalian bikin oke punya premis gitu, kalian aslinya sih bikin karakter gitu. Misalnya kayak tadi ada Stella, usia 17 tahun, yang dia mau adalah nikah gitu. Kemudian bagaimana ciri fisiknya? Cantik, rambutnya panjang pendek. Misalnya botak gitu. Cantik tapi botak, dia dari botak dia bandel banget. Sifatnya apa? Pemberontak atau baik-baik? Pemberontak gitu. Kalian bisa ketika ada karakter, oke dia anaknya bandel, ada cantik, cewek cantik banget, botak nanti pemberontak. Kalian akan ingat gak sama dia? Kemudian bagaimana lingkungannya? Oke, lebih menarik mana menurut kalian lingkungan yang ada anak pemberontak, botak gitu, anaknya cantik banget, terus lingkungannya kumuh, atau justru lingkungannya jauh berbeda dari dia gitu? Lingkungannya lingkungan yang teratur, misalnya dia anaknya kiai. Oh, sekarang saya kiai. Mana yang lebih menarik menurut kalian? Jangan kiai. Nah kemudian benda yang dipakai ini biasanya adalah benda yang khas buat si karakter kalian gitu. Karena benda yang mempunyai makna buat si karakter dalam cerita itu. Kalau Harry itu apa yang bermakna buat dia? Kacamata saya itu
sejak tongkat. Terakhir dia sudah pakai tongkat dia bukan? Enggak, dia pakai punya siapa? Apa? Tapi yang jelas ada yang berubah kan di akhir seri, bahwa dia berhasil melepaskan sesuatu yang selama ini di dia. Menarik banget. Nah, kira-kira dengan karakter seperti ini, apa ya yang akan selalu dia pakai sebagai lambang pemberontakannya dia misalnya? Hah? Rantai gimana? Hah? Ayo, ada ide nggak? Bisa, oke gini. Baju yang dia pakai biasa warna apa? Oke, kayak bayangin ya. Ada cewek cantik pemberontak. Kira-kira dia akan pakai baju warna apa atau pakai bawa apa? Oke, dia mungkin gue ceritanya. Dia anak kiai, botak, pemberontak. Tapi dia anaknya bandel banget. Hah? Oke, bawa tasbih. Nah, coba bayangin. Nah, bawa tasbih misalnya. Yang dia butuhkan adalah sebenarnya kasih sayang ayahnya, bukan nikah. Tapi tasbih itu selalu dia bawa di mana? Dijadiin apa kira-kira? Kalung atau gelang gitu. Nah, kalian punya tuh. Nah, kemudian keluarganya jelas keluarga kiai. Masih punya ibu atau enggak? Nggak punya. Oke, dia nggak punya ibu lagi. Punya adik atau kakak nggak? Anak tunggal. Jadi kalau bapak kehilangan dia, bapak pasti sedih banget kan? Oke, itu dia ya. Kalian berhasil membuat resiko, bukan cuma buat Sheila tapi buat keluarganya. Apa yang terjadi bila bapaknya Sheila mengizinkan anaknya untuk nikah, atau justru mengizinkan si Sheila untuk tidak melarang Sheila sama sekali bertindak nikah. Apa yang terjadi pada keluarga itu? Selain itu, selain keluarga itu bisa dianggap juga orang yang dekat. Pacarnya kan sekarang bahas pacarnya, umur 30 tahun. Dia kerjanya apa kira-kira? Oke, pengusaha apa? Batubara atau oke, apa? Enggak, serius. Oke. Apa kira-kira anak umur 17 tahun itu merasa keren banget kalau bisa pacaran sama siapa? Pertambangan. Lebih dari mana? Pengusaha pertambangan atau pengusaha mobil? Kira-kira cerita berapa lama? Setahun? Berapa bulan? Berapa tahun? Oke, setahun. Berarti Sheila usianya baru dalam 18 tahun. Kemudian kalau tadi dia ngomong ke kebebasan, apa sih yang dibutuhkan? Apa jangan-jangan temanya bukan kebebasan? Apakah misalnya temanya soal apa kira-kira? Kalau kalian yang 17 tahun, ayah kalian berusaha dengan kalian, tapi dia Sheila menganggap bapaknya gak peduli sama dia. Oke, tapi kasih sayang gitu. Bahwa apa yang dibutuhkan adalah kasih sayang seorang ayah. Karena ibunya udah gak ada. Masa bapaknya kawin lagi. Terus ciri fisiknya setelah setahun rambutnya tetap botak atau enggak? Kemudian sifatnya setelah dia menemukan kasih sayang itu dari ayahnya atau dari pacarnya. Oke, sebelum kita mulai cerita ini, kira-kira itu nikah atau enggak sama cowok itu? 17 tahun? Oke, dia nggak nikah, tapi apa yang dia dapatin? Bahwa dia dapat kasih sayang yang tulus dan dapat mobil. Oke. Sifatnya kalau dulu berontak, sekarang gimana?
gimana kalau dia berubah? Baik. Berarti menurut oke, apa sesuatu yang menurut mungkin dia kalau dia belum keras kepala sekarang dia mau berkompromi? Hah? Oke, ternyata sekarang dia ngerti ustazah, bisa jadi. Nah, insya Allah ya Sela ya. Jadi mama Sela. Jadi. Oke, kalau dulu tasbihnya dia jadi gelang, sekarang tasbihnya jadi apa? Hah? Sekarang sekarang tasbihnya digunakan. Selama waktu dia 17 tahun kemarin, selama setahun yang lalu sebelum dia berubah, itu cuma bertanda. Sekarang itu adalah digunakan di hubungan dia langsung ke Tuhan. Dalam kan? Dia dapat kasih sayang langsung dari Tuhan buat dia. Kemudian keluarganya, hubungan dia sama bapaknya jadi gimana? Baik. Oke, jadi dekat. Sama cowok itu? Jadi apa? Jadi kakak adik. Sampai umurnya cukup ya? Oke, jadi kakak adik. Oke, kalian bisa melihat apa? Bagaimana perubahan sebuah karakter gitu. Kalian ngelihat karakter ini tumbuh gitu. Kalau dulu bapaknya jahat, bapaknya nggak percaya sama anaknya, nggak perhatian sama anaknya sampai anaknya berontak. Sekarang dia bisa ngobrol sama anaknya, terbuka. Kalau dia dua anak yang memberontak, dia sekarang tahu bahwa hidup itu bukan cuma semua maunya dia gitu. Dia harus berani ngomong awakannya. Dia kalau sayang itu bukan satu orang aja yang harus ngasih, tapi take and give gitu. Itu dia perjalanan kalian nanti ketika kalian bikin cerita. Ada yang tadi ada bertanyain nggak soal karakter support? Nggak. Sekarang kalau skenario itu sebenarnya terdiri dari ada namanya slide, lalu nomor scene, keterangan tempat, nama tempat dan waktu, kemudian ada adegan, ada deskripsi adegan sama dialog. Next ya. Nah, ini contoh film dari Garuda di Dadaku. Yang di belakang kan aja ngobrolnya pas pelajaran sekolah. Salah. Oke, yang di atas itu adalah untuk menunjukin ini waktunya di mana sih, tempatnya di mana. Misalnya ini adalah salah satu opening dari Bayu film Garuda Dadaku yang pertama. Ada slide, kemudian ada deskripsi adegan. Bedanya, ada yang tahu nggak bedanya deskripsi di novel sama di skenario? Ada nggak kira-kira? Misalnya paragraf di novel itu apa sih bedanya dengan yang ada di skenario? Oke. Haki tahu nggak Haki? Oke, kalau deskripsi di skenario bedanya dengan novel dan medium lain. Di skenario itu deskripsi ada deskripsi yang visual. Misalnya contohnya yang ini. Kamu bacainnya? Udah kamu aja. Jendela itu terbuka. Bayu masuk dengan tergesa sehingga kepala terbentur pinggiran jendela. Bayu menggigit bibir menahan sakit. Dengan cepat dia mengempeskan bola sambil mengatur nafas. Tiba-tiba pintu kamarnya digedor keras. Napas Bayu nyaris berhenti. Bolanya baru kempes setengah. Yang bisa kalian di sini adalah kalian bisa bayangin adegannya gimana, visualnya gimana. Karena film itu adalah bahasanya ada audio dan visual.
Jadi kalian, karena ini blueprint, kalian harus bisa membuat orang-orang yang akan bekerja dengan skenario itu, sutradara, production designer, terus ada art director, DOP, sound, harus bisa membayangkan kira-kira gimana ya ceritanya, gimana ya bentuk visualnya, gimana kira-kira suaranya. Kemudian Usman, out of screen, Bayu, ya kayak, kenapa baru jawab? Dan kenal-kenal kedua yang akan diberikan kepada Kak Gina Esnur. Dan dengan kenal